Shalom bagi kita semuanya. Saya kembali lagi untuk membagikan kita sedikit renungan pada malam hari ini, yang dimana saya ambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21, yang judul perikopnya adalah orang kaya yang bodoh. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya akan memberikan perumpamaan orang kaya yang bodoh dalam bacaan firman Tuhan kita yang tadi 12 ayat 13 sampai 21. Dalam nats ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan kepada kita perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Kenapa hal ini disampaikannya menjadi pengajaran kepada pendengar ketika seorang dari antara mereka yang memohon kepada Yesus untuk menyelesaikan perkara warisan, yaitu supaya saudaranya mau untuk membagi harta warisannya. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu ini adalah permohonan yang keliru dan salah alamat datang kepada Yesus. Sebab dia datang memohon kepada Yesus adalah untuk mengumpulkan baginya harta dunia, dan Tuhan Yesus hendak memberikan kepadanya pemahaman yang benar tentang keinginannya akan harta dunia itu. Sebab Yesus berkata, sebab Yesus datang bukan supaya manusia mengumpulkan harta duniawi yang pada saat ini akan ditinggalkannya ataupun ketika dia meninggal, namun supaya setiap orang menjadi pewaris kerajaan sorga, yaitu mengumpulkan harta di sorga yang tidak akan termakan hungar. So, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Yesus berkata kepada kita di dalam nats Alkitab tadi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Di sini saya ingat dengan tokoh yang terkaya di dunia, yaitu adalah John Rockefeller, yang pernah ditanya oleh reporter televisi dengan dalam bahasa Inggris, yaitu how much is now. Jika kita mensederhanakan pertanyaan itu, ialah seberapa banyak lagi uang atau harta yang kau butuhkan, karena dia sudah menjadi orang terkaya di dunia saat ini. Dan dia berkata, just a little bit more, atau sedikit lagi. Walaupun seseorang sudah memiliki harta kekayaannya, tetap saja untuk tidak ada kata cukup. Karena kenapa, saudara? Nah, kita selalu ingin memiliki uang, harta yang terus-menerus datang kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketamakan yaitu kerakusan yang selalu ingin memperoleh sebanyak-banyaknya, yang mengantungkan kesenangan, kepuasan, dan kebahagiaan pada segala hal yang ada di dunia ini. Maka Tuhan Yesus ingatkan, berjaga-jaga dan waspadalah, sebab hidup kita bukan bergantung pada materi yang ada di dunia ini, tetapi Allah pemberi dan pencipta kehidupan. Justru, saudara, ketamakan akan menjadi akar untuk menumbuhkan banyak lagi bermacam dosa dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita bisa melihat dalam ketamakan itu akan melahirkan banyak apa, saudara? Bukankah itu melahirkan banyak lagi dosa? Ketamakan akan juga melahirkan permusuhan, iri hati, sakit hati, dendam terhadap sesama kita, dendam terhadap keluarga kita, teman kita, sahabat kita, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 yang berkata, karena akar segala kejahatan
ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di situ sudah terjelas di dalam kitab Timotius, Yesus memberikan perumpamaan tentang ketamakan itu seperti seorang yang merasa senang dan aman karena memiliki lumbung yang besar. Untuk apa? Menyimpan kekayaannya, Bapak Ibu. Namun kesenangannya itu tidak bertahan lama, sebab malam itu juga Tuhan mengambil jiwanya. Tidak ada yang salah dengan harta yang ada di dunia ini. Tuhan menyediakan kebutuhan hidup umat ciptaannya tidak terbatas, sebab Tuhan menciptakan segala sesuatu yang dalam dunia ini di mana kita tinggal itu sungguh amat baik. Tetapi ketika harta duniawi dilihat menjadi alasan, maka disitulah letak kesalahannya, letak kesalahan kita yang kita salah gunakan. Tuhan yang menyediakan kebutuhan hidup kita. Hidup kita tergantung pada pemeliharaan Tuhan. Tetapi orang yang tamat akan menggantungkan hidup dan kesenangannya pada materi yang dikumpulkannya tersebut. Contohnya uang saja. Semakin banyak yang didapatkannya, maka hidupnya akan semakin senang dan aman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tentang perumpamaan itu, Tuhan Yesus katakan, demikian jadilah dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, di hadapan Allah. Sekali lagi, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak yang Ibu yang terkasih, disinilah kata kunci yang hendak kita sampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan tidak akan kaya di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa harta itu tidak perlu dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita dalam hal menggunakan harta dengan benar sehingga kita kaya di hadapan Tuhan. Orang tamak, orang yang rakus akan mengumpulkan dan menyimpan harta bagi dirinya sendiri, sebab harta adalah jaminan hidupnya. Jika dia membagikan harta yang ada padanya, maka berkurang pula jaminan hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam khotbah di Bukit Tuhan Yesus telah mengajarkan tentang hal mengumpulkan harta yang dikatakan dalam Matius 6 ayat pasal 6 ayat 9 sampai 24. Di sini ada dua jenis harta yang kita ketahui, yaitu harta di bumi yang bisa hilang dan harta di surga yang tidak bisa hilang. Bapak yang terkasih, Ibu yang terkasih, ada dua jenis mata, yaitu sebagaimana pemahaman yang umum diketahui pada masa Yesus, atau mata yang tidak sehat adalah orang yang pelit dan iri, sedangkan mata yang sehat adalah orang yang bermurah hati, dengan hartanya akan menerangi hidupnya. Sebaliknya orang yang pelit itu akan menggelapkan hidupnya. Dan di sini juga ada dua jenis tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, tetapi sebab tanpa disadari mamon itu bisa menjadi Tuhan bagi seseorang. Tak peduli dia makin banyak atau sedikit harta, atau kaya maupun miskin, sama-sama dapat mengabdi kepada mamon, karena menganggap bahwa dengan memiliki uang atau harta kita bisa mendapatkan apapun atau uang yang kita inginkan tersebut. Kepada siapa kita mempercayakan hidup kita? Apa kepada uang atau Tuhan? Saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Tetapi dari ketiga hal yang disampaikan Tuhan Yesus ini, mungkin kita sudah bisa mengerti, Bapak Ibu, apa maksud Tuhan, bahwa bukan artinya kita tidak membutuhkan uang atau harta, namun bagaimana kita memahami posisi atau keberadaan uang itu
di dalam kehidupan kita. Apapun yang ada di dalam hidup adalah ciptaan Tuhan, bersumber dari Dia. Tuhan menyediakan yang ada di dunia ini, termasuk harta benda, adalah untuk kebaikannya. Harta dan benda atau kekayaan adalah bukan tujuan hidup atau bukan alat untuk tujuan hidup, sebab kita hidup bukan mencari uang atau harta, tetapi kita hidup untuk mencari kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya di tempat ini, biarkan dan serahkan hati kita dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Allah. Apapun rencana kita dan harapan hidup kita, serahkanlah kepada Tuhan. Jangan pernah kita sedikit pun mengkhawatirkan akan hari esok, sebab Tuhan telah menyediakan apa yang kita butuhkan akan hari esok, dan yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkannya. Dan tetapi biarlah hatimu dikuasai Tuhan, menjadi orang yang bermurah hati, memberikan hidupnya dan apapun yang ada pada kita menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan mau untuk hidup berbagi dan mau bermurah hati, kita bukan sedang mengurangi persediaan kita di rumah kita untuk masa depan, tetapi sebab yang menjamin masa depan kita itu adalah Tuhan, bukan manusia. Tetapi dengan kemurahan hati kita, termulialah nama Tuhan, teragungkanlah nama Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.